Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar anak-anak ibu semuanya? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik ya. Nah, kita jumpa lagi ya pada pertemuan kali ini masih sama, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran secara daring melalui via Zoom. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan link absen ya, seperti biasa. Silahkan diisi batas pengisiannya sampai kita selesai Zoom nanti. Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa ya menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita ulas balik ya, sedikit saja mengenai materi minggu lalu, kita mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, Ibu mau tanya, siapa kira-kira yang bisa mengemukakan pendapatnya mengenai perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Ada nggak yang bisa kira-kira? Saya, Bu. Oke, Suryani, silakan Suryani. Oke, Bu. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan. Jelas nggak, Bu, suaranya? Jelas, jelas. Oh, jelas. Oke. Persamaan dan pertidaksamaan satu variabel adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat bilangan bulat tertinggi positif yang variabelnya itu satu, Bu. Oke, perbedaannya di mana ya letaknya ya, Suryani? Perbedaannya itu, Bu, dihubungkan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil, lebih besar dan lebih kecil, atau lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Oke ya, jadi persamaan dan pertidaksamaan linear itu sama saja ya. Dia itu bentuk kalimat terbuka yang memiliki satu variabel dan pangkat dari variabelnya itu paling tinggi adalah satu. Kemudian perbedaannya itu kalau persamaan dia menggunakan tanda hubung sama dengan, dan kalau pertidaksamaan dia menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, kita masuk ke materi kita. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, materi kita pada hari ini adalah rasio dua besaran. Ya, nanti kita akan melihat kesatuannya sama atau berbeda. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu masih sama menggunakan model discovery learning. Hanya saja pendekatannya yang berbeda ya. Di sini Ibu menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi. Nanti kita ada juga tanya jawab ya. Kemudian juga memberikan tugas. Diskusinya nanti secara berkelompok. Nah, Ibu, kelompoknya itu masih sama ya seperti yang lalu, dan seperti biasanya juga diskusinya melalui grup WhatsApp di kelompok kalian masing-masing.
Kemudian nanti salah satu perwakilan dari kelompok mengemukakan pendapatnya atau mengumumkan hasil diskusinya. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui, memahami, dan juga menjelaskan mengenai rasio dua besaran dengan satuan yang sama maupun satuan yang berbeda. Lalu kalian itu harus bisa menentukan perbedaan dua besaran yang satuannya sama dan satuannya yang berbeda. Kemudian kalian harus bisa ya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rasio dua besaran kita ini. Lalu menyelesaikan permasalahan kontekstual, yaitu permasalahan secara nyata ya, atau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan konsep dari materi yang akan kita pelajarin hari ini. Dan juga kalian harus bisa menyederhanakan perbandingan dua besaran yang memiliki satuan sama ataupun satuan berbeda. Dan kalian juga harus bisa mengetahui manfaat dari perbandingan dalam kehidupan sehari-hari kita itu apa. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia peta konsepnya ya. Jadi kita nanti membahas ini dulu, rasio dua besaran. Apa sih rasio dua besaran itu kan? Kemudian nanti rasio dua besaran akan kita bahas itu dia punya satuan yang sama dan satuan yang berbeda. Lalu kita harus bisa ya menentukan dan membedakan rasio besaran dengan satuan yang sama maupun berbeda. Lalu kita akan menyelesaikan masalah tentang rasio dua besaran ini. Nah, sebelum kita masuk, ada nggak yang tahu rasio itu apa sih sebenarnya? Saya, Bu. Oke, Dila ya, Dila. Ya, Bu. Jadi rasio itu merupakan perbandingan ya, Bu. Oke ya, Dila. Benar, rasio itu merupakan perbandingan. Jadi rasio ini disebut sebagai perbandingan, yaitu dia membandingkan dua hal ataupun lebih. Nah, lalu apa sih rasio dua besaran itu? Nah, rasio dua besaran adalah membandingkan ukuran antara dua besaran, yaitu besaran satu dengan besaran lainnya. Nah, besaran yang dimaksud ini bisa berupa lebar, panjang, luas, berat, ataupun jenis ukuran yang lainnya. Misalnya yaitu membandingkan dua buah foto dengan ukuran yang berbeda, lalu membandingkan berat badan dari dua orang yang berbeda, dan sebagainya. Ini contohnya ya, misalkan umur ayah 3 kali lipat dari umur kakak, lalu tinggi adik teman saya lebih tinggi dari tinggi adik saya, lalu kecepatan lari Siska 2 kali dari kecepatan lari Tika, dan yang keempat ini ukuran handphone saya dengan Ika adalah 5 inci dibanding 7 inci. Itu contoh-contohnya. Nah, jadi perbandingan nilai dari dua benda atau dua objek, dua rasio atau dua proporsi itu adalah hasil bagi gitu. Jadi nanti perbandingannya ini itu berbentuk hasil bagi dari objek pertama dan objek kedua. Gitu ya. Misalkan, nah kita misalkan besaran pertama itu M dan besaran kedua itu N. Jadi rasio perbandingan besaran pertama dan benda kedua yaitu M banding N atau M N. Nah ini bukan bagi ya kita bilangnya di sini, tapi banding ya, M banding N. Lanjut, cara untuk menyatakan rasio dan perbandingan itu ada 3. Yang pertama menggunakan pecahan, misalkan 1/3. Lalu menggunakan dua bilangan yang dipisah oleh tanda titik 2, misalkan 1/3, seperti ini tadi ya. Nah kebanyakan itu yang digunakan di kemudian. Lalu menggunakan dua bilangan yang dipisahkan dengan kata dari, misalnya 1/3. Lalu apa sih manfaat mempelajari rasio dua besaran? Jadi di sini kalian bisa lihat ya manfaatnya itu apa saja. Bisa untuk menghitung jarak kota di seluruh dunia, lalu untuk membuat data lokasi juga bisa, menghitung banyak barang dengan jumlah harganya, kemudian menghitung banyak liter bensin, kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya, itu yang manfaatnya dan lain sebagainya. Kalian bisa cari atau bisa searching sendiri ya. Apa aja sih dari mempelajari rasio dua besaran ini. Kita lanjut. Tadi kan materinya adalah rasio dua besaran dengan satuan yang sama dan berbeda. Nah, kita yang pertama masuk ke rasio dua besaran dengan satuan yang sama. Jadi rasio dua besaran dengan satuan yang sama ini adalah kegiatan, suatu kegiatan yang membandingkan dua
satuannya sama gitu. Misalnya itu membandingkan umur ya, kan sama tahun gitu kan, atau bulan, umur juga. Seringnya tahun ya yang digunakan ya kalau umur. Nah, maka satuannya akan sama, yaitu tahun dan tahun. Lalu membandingkan tinggi, membandingkan suatu jarak, dan sebagainya. Nah, coba kita amati dulu ya ilustrasi ini. Jadi di sini ada gambar bahwa dinyatakan tinggi badan Damar itu 160 cm, lalu tinggi Dewi 120 cm, dan tinggi badan Gita itu 60 cm. Jadi di sini ada kata-kata perbandingan tinggi badan Damar dan Dewi 160 cm banding 120 cm, yaitu 4:3. Dari mana datangnya 4:3 itu? Ini 160 dan 120 ini kita cari faktor persekutuannya yang sama, lalu kita bagikan sehingga nanti hasilnya itu tidak bisa dibagi lagi gitu, kecuali dengan 1 gitu ya. Jadi 160 dan 120 itu faktornya berapa gitu kan? Nah, faktornya adalah 40, sehingga 160 bagi 40 itu sama dengan 4, dan 120 dibagi 40 itu sama dengan 3. Lanjut ke sini juga sama ya, perbandingan tinggi badan dan Gita 160 banding 60 cm, jadinya 8:3. Lalu perbandingan tinggi badan Dewi dan Gita 120 cm banding 60 cm, jadi hasilnya 2:1. Nah, jadi dari ilustrasi kita ini, kita ketahui ya bahwa untuk membandingkan dua besaran itu perlu diperhatikan. Ini dalam satuan yang sama ya. Bandingkan besaran satu dengan yang lainnya. Kita bandingkan, misalnya kan kayak tadi ya, tinggi badan Damar 160 dan Dewi 120. Lalu samakan satuannya, ini udah sama sentimeter. Ya. Lalu sederhanakan bentuk perbandingannya. Ini tadi kita sederhanakan bentuknya sehingga jadi 4:3. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan rasio atau perbandingan yaitu dengan cara 3 ini. Kemudian untuk yang kedua ini bisa kalian baca, ini hanya untuk di rasio dua besaran dengan satuan yang sama ya. Kalau nanti yang dengan satuan berbeda itu ini nggak usah tuh. Jadi caranya itu ada 3 seperti ini, khusus untuk nomor 2 itu untuk rasio dua besaran dengan satuan yang sama. Lanjut ya. Nah, untuk contoh pertama rasio dua besaran dengan satuan yang sama. Jadi di sini ada, kita disuruh menghitung nih selisih dan perbandingan dari berat badan Rina yang memiliki berat badan 15 kg dan Rini yang memiliki berat badan 10 kg. Kita lanjut. Ini share screen-nya jalan kan masih? Masih, Bu. Masih, Bu. Penyelesaiannya pertama kita cari nih selisihnya dulu. Jadi kalau selisih itu gampang ya, kita tinggal mengurangkan nilai besarnya aja, kurang nilai kecil. Jadi 15 dikurang 10 kilo, jadi selisih badan mereka yaitu 5 kg. Lalu bagaimana dengan perbandingan berat badannya? Nah, seperti ini ya. Seperti yang di awal tadi, yaitu dengan menggunakan hasil bagi. Jadi 15 banding 10 sama dengan 3:2. Faktornya itu 5 ya, 15 dibagi 5, 3, 10 dibagi 5, 2. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan berat badan merupakan dua besaran yang sejenis karena berat badan memiliki satuan yang sama yaitu kilogram. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada nih, kita diketahui bahwa perbandingan jumlah uang tabungan yang dimiliki Ana dan Raka adalah 4:5. Nah, diketahui jika uang tabungan yang dimiliki Raka adalah sebesar 3 juta. Lalu berapakah besar tabungan Ana? Nah, kita menuliskan dulu ya informasi yang sudah diketahuinya. Jadi di sini ada perbandingan umur Ana dan Raka, yaitu 4:5. Lalu tabungan Raka itu sebesar 3 juta. Dan ditanya besar tabungan. Nah, ini kita langsung tuliskan aja. Perbandingan umur Ana dan Raka. Berarti Ana itu di 4 ya, Raka di 5. Jadi 4 per X. Karena kita akan menghitung tabungan Ana. Maka di bawahnya itu tabungan si Ana. Lalu sama dengan di sini itu perbandingan umur si Raka. Dan di sini besar tabungan si Raka. Jadi 5 per 3 juta. Lalu bagaimana langkah selanjutnya itu dikali silang aja. Dikali silang. X dikali 5, 5X. Lalu 4 dikali 3 juta, 12 juta.
Lalu X sama dengan 12 juta dibagi 5 ya. Ini menggunakan konsep persamaan ataupun ketidaksamaan limit variabel yang kemarin gitu ya. Terhubung jadinya dia. Lalu X-nya yaitu didapatkan 2.400.000. Jadi dengan menggunakan konsep rasio dua besaran ini kita dapat mengetahui bahwa besar tabungan Ana adalah 2.400.000 rupiah. Kita lanjut ke contoh 3. Jadi sini tuh ada sebuah sekolah ya, gambar sebuah sekolah, jaraknya ke rumah Dika itu 1,5 km, lalu jarak ke rumah Rifanya itu 500 meter. Jadi berapakah perbandingan jarak rumah Rifa terhadap Dika dari sekolah? Nah, jadi ini katanya ada bacaan ini meter. Ini meter ya. Berarti ini artinya nanti dia minta, ini kan satuannya beda ya, kilometer dan meter. Tapi kita bisa kita samakan satuannya karena jenisnya sama ya, sama-sama jarak gitu kan. Jadi tapi dia mintanya nanti ke meter, maka nanti akan kita ubah ya kilometernya ke meter. Kalau ini kan udah sama meternya. Jadi penyelesaiannya kita ketahui jarak rumah Rifa adalah 500 meter, jarak rumah Dika tadi 1,5 kilometer ya. Jadi 1,5 kali 1000 sama dengan 1.500 meter. Kenapa bisa seperti itu? Nah kita dulu pernah belajar ya sepertinya di SD juga udah pernah. Kita lihat ini kan dia kilometer ya ke meter, berarti turun berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti kita kalikan, kalau turun kan dikali ya, karena 3 jadi kita kalikan 1000, maka hasilnya 1.500 meter. Nah, rasio rumah Rifa dan Dika 500 banding 1.500 sama dengan 1:3 atau 1/3 ya jadinya. Ini faktornya itu 500. Jadi 500 bagi 501 dan 1.500 bagi 500 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak rumah Dika ke sekolah adalah 3 kali jarak rumah Rifa dari sekolah. 3 kalinya ya. Oke. Lanjut kita ke rasio dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, rasio dua besaran dengan satuan berbeda itu apa? Dia adalah kegiatan membandingkan dua hal yang memiliki satuan yang berbeda. Kalau tadi kan satuannya sama, nah ini satuan yang berbeda. Karena kita belajar rasio dua besaran, maka yang dibandingkan hanya dua besaran saja, dua hal aja ya. Gitu. Jadi misalkan membandingkan jarak tempuh yang dilewati dengan waktu tempuh, maka perbandingan tersebut akan memiliki satuan berbeda. Jarak kan beda satuannya dengan waktu ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke contohnya. Di sini ada si Ari. Ari itu lagi bersepeda ya di lintasan yang berbeda. Dia kadang-kadang melintasi jalan yang naik, turun maupun datar. Ari berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Yaitu nih dia, lintasan pertama dia 68 km dengan waktu 20 menit. Lintasan kedua 12 km dengan waktu 24 menit dan lintasan ketiga 24 km dengan waktu 40 menit. Ini nggak bisa kita ubah ya, jadi makanya dia masuk ke rasio dua besaran dengan satuan yang berbeda. Lalu di ini ditanya nih, pada lintasan manakah Ari mengendarai sepeda dengan cepat dan pada lintasan manakah juga Ari mengendarai sepeda dengan lambat. Jadi bagaimana caranya? Seperti ini, menggunakan rasio dua besaran. Yang pertama kan dia menempuh 8 km dengan waktu 20 menit. Jadi kita buat aja gini, 8/20 sampai dengan 2/5. Dari mana juga ada tahu ya tadi, 8 dibagi dengan faktor yang 4, yaitu 2, dan 20 dibagi dengan 4, yaitu 5. Jadi yang pertama, lintasan pertama itu 2/5 km per menit dianya. Lalu lintasan kedua, menempuh 12 km dengan waktu 24 menit, hasilnya adalah 1/2 km per menit. Lalu lintasan ketiga si Arinya menempuh 24 km dengan waktu 40 menit, jadi hasilnya 6/10 km per menit. Lalu kita dapatkanlah kecepatan rata-rata si Arinya itu ya pada lintasan 1, 2, dan 3, yaitu 2/5 ini, 1/2, dan 6/10. Lalu ini kan penyebutnya belum sama ya. Kemarin belajar pecahan ya, jadi kita samakanlah penyebutnya sehingga hasilnya 4/10, 5/10, 6/10. Jadi kita mau tahu nih dia mengendarai sepeda dengan cepat dan lambat pada lintasan beberapa aja. Jadi ya kalau si 6/10 ini lebih besar dari 1/2, kemudian juga 1/2 itu lebih besar dari 2/5 ya. Di sini kita bisa
bahwa Ari itu mengendarai sepeda paling cepat saat berada pada lintasan ketiga. Ini dia, di sini. Menempuh 24 km. Lalu kalau yang paling lambat itu berada pada lintasan pertama ya. Ini 8 km per 20 menit. Lanjut. Yang kedua, jadi ada katanya pembibitan karet ude mutiara hijau, desa Pargarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon? Jadi ini kan beda ya, jelas beda satuannya. Ini liter, kemudian ini pohon buah ya. Maksudnya 100 buah gitu ya kan. Jadi kita ketahuilah bahwa 1.500 liter itu dihasilkan dari 200 pohon. Jadi tanyanya banyak getah karet dari satu pohon. Itu penyelesaiannya 1.500 per X ya. Dan sama dengan 200 per 1. Jadi tinggal kali silang. X kali 200, 200X, 1.500 kali 1, 1.500. Sama ya. X sama dengan 1.500 per 200. Jadi X-nya 7, liter. Jadi banyak getah karet yang dihasilkan dari satu pohon adalah 7,5 liter. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah paham semua nih? Sudah, Bu. Oke, paham ya. Kalau paham, Ibu ada kuis. Kuisnya untuk apa ya? Untuk mengukur pengetahuan kalian, sejauh mana pengetahuan kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada kuisnya. Ada 3 nih kuisnya untuk 3 orang tercepat. Jadi coba Ibu mau kalian itu kerjakan dulu kuisnya ya, kerjakan. Nanti kalau Ibu tanya nih, Ibu bilang, siapa nih yang mau nomor 1? Nah itu langsung ya, siapa yang mau bisa langsung mengungkapkan hasilnya. Lalu nanti buktinya jangan lupa kirim dari WA group kita gitu ya. Jadi setelah siap kuisnya ini langsung kirim gitu. Sehingga nanti ini akan menjadi nilai plus ya, atau partisipasi nilai pembelajaran kalian. Oke, coba dikerjakan dulu ya, 5 menit ya. Gampang. Jadi siapa yang bisa langsung aja. Oke, di sini sedang hujan, jadi ya seperti ini lah ya kan suaranya. Apakah jelas ini suaranya? Oke ya. Coba siapa yang bisa untuk kuis nomor 1? Siapa yang mau gitu? Saya, Bu. Oke, Suryani. Silakan Suryani. Jadi di sini kan Bu, kita akan menentukan perbandingan rasio yang paling sederhana dari 1.500 cm dan 3 meter. Kemudian di sini dia minta kalau perbandingannya itu diubah ke dalam meter. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu 1.500-nya akan kita ubah 1.500 cm-nya akan kita ubah dulu ke dalam meter. Jadi dia itu 1.500 dibagi 100 karena dia centimeter ke meter kan Bu. Hasilnya 15 meter. Kemudian kalau dia 3 meternya dia tetap 3 meter karena di sini kita akan dibuat satuannya itu ke dalam meter. Jadi 15 banding 3 itu 5 banding 1 karena sama-sama dibagi 3 Bu. 15 bagi 3 itu 5 dan 3 bagi 3 itu 1.
Ya, Yani. Oke, Udah, Bu. teman Yani coba kita cek dulu. Benar nggak jawabannya? Oke, benar ya. Jadi di sini 1.500-nya itu kita ubah ke meter karena dia itu minta di meter ya kan. Jadi 15 hasilnya, 15 banding 3 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3. Jadi 15 bagi 3 5, 3 bagi 3 1. Nah, untuk nomor 2 siapa yang bisa? Oke, silakan. Siapa yang bisa? Siapa yang mau? Saya, Bu. Silakan, Kumala. Di sini kan perbandingan umur Ara dan Ari adalah 2/3 atau 2/3. Jika umur Ara 12 tahun, maka umur Ari caranya itu gini, Bu. Umur Ari adalah 3/2 dari 12 tahun. Maka 3/2 dikali 12 sama dengan 18 tahun. Jadi umur Ari adalah 18 tahun, Bu. Ya, Mala. Cek nih, jawaban Mala benar nggak? Nah, benar ya 18 tahun. Jadi kenapa di sini 3/2? 3/2 karena kan yang ditanya itu umur Ari. Ari itu perbandingannya di mana? Di 3. Jadinya 3/2. 3/2 dari umur si Ara. Jadi 3/2 kali 12 sama dengan 18 tahun. Nah, kuis yang terakhir nomor 3. Ayo siapa coba yang bisa? Saya, Bu. Lisa. Silakan Lisa. Ya, Bu. Jadi kan diketahui siswa yang diwawancarai itu ada 120. Kemudian siswa yang suka mie goreng itu ada 20. Jadi rasionya yaitu kita bandingkan 20 dibanding dengan 120, yaitu sama dengan 1/6, sama-sama dibagi 20. Sudah, Bu. Terima kasih Lisa. Kita cek dulu jawaban si Lisa ini. Nah, benar ya. Jadi siswa yang diwawancara itu kan ada 120, terus yang suka mie goreng itu 20 ya. Itu aja karena kita akan menentukan banyak siswa yang memilih mie goreng dan banyaknya siswa yang diwawancarai. Jadi rasionya adalah 20/120, jadi sama dengan 1/6. Oke, kuisnya udah. Selanjutnya adalah kita mengerjakan LKPD kelas ya. Secara berkelompok. Di sini kelasnya udah Ibu kirimkan ya dari grup WA. Jadi ada 2 soal. Nah, silakan kalian kerjakan dulu melalui grup WA kalian masing-masing ya dengan kelompoknya. Nanti salah satu perwakilannya Ibu akan suruh untuk mengemukakannya melalui via Zoom. Dan kalau ada yang tidak tahu atau belum paham, bisa ditanyakan langsung ya melalui via Zoom. Akan dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, udah bisa ya kita kemukakan hasil diskusi kalian. Coba dulu nomor satu. Nomor satu siapa yang mau mengemukakan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok satu Dila ya. Dila, perwakilannya Dila. Ya udah silakan Dila. Ya, Bu. Jadi, diketahui harga telur Rp10.000 per kilogram. Lalu naik 6 banding 5. Jadi, harga telur sekarang adalah 6/5 dikali 10.000, maka hasilnya Rp12.000, Bu. Udah, Oke, itu Bu. jawaban dari Dila. Terima kasih ya Dila. Ada nggak jawaban yang beda atau jawabannya sama seperti jawaban dari kelompok satu? Sama, Bu. Oke, sama ya. Kita lanjutkan ke yang nomor 2. Nomor 2. Nah, ini nomor 2. Siapa yang bisa? Kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Oke, silakan Lisa. Baik, Bu. Jadi untuk jawaban yang pertama yang A, perbandingan siswa yang menyukai pelajaran matematika terhadap banyak siswa yang ada di kelas, yaitu sama dengan 12 dibanding 30. Kemudian sama-sama dibagi 6, Bu. 12 dibagi 6, 2. Kemudian 30 dibagi 6, 5. Jadi hasilnya 2/5. Kemudian yang B, perbandingan siswa yang menyukai pelajaran olahraga terhadap banyak siswa yang ada di kelas, yaitu sama dengan 18/30. Yaitu kita sama-sama kita bagi 6, sehingga 18 dibagi 6, 3, kemudian 30 dibagi 6, 5. Hasilnya 3/5. Kemudian yang C, perbandingan siswa yang menyukai pelajaran matematika dan olahraga, yaitu sama dengan 12/18. Sama-sama dibagi 6. Sehingga 12 dibagi 6 yaitu 2, kemudian 18 dibagi 6 yaitu 3. Jadi hasilnya 2/3. Sudah, Bu. Terima kasih ya Lisa. Ibu rasa jawaban dari Lisa ini udah benar ya. Jadi untuk setiap kelompok masing-masing jangan lupa difotokan atau di PDF kan juga bisa ya hasil dari pengerjaan diskusi kalian ini kirimkan ke grup WA Ibu. Nah selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian, Ibu mau kalian kerjakan ini tugas individu ini. Ada 3 soal, tapi di nomor 2 ini anaknya ada 4. Paling lama itu ini hari Kamis ya, jadi paling lama hari Rabu. Nanti Ibu kirimkan Google Form-nya dari grup WA gitu ya. Jadi udah berakhir lah ya pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau nyimpulkan ya, nyimpulkan pembelajaran kita. Di mana kita akan mempelajari rasio 2 besaran. Jadi di mana rasio itu adalah perbandingan. Lalu rasio 2 besaran adalah membandingkan 2 besaran yang berbeda satuannya maupun yang sama satuannya. Lalu cara menyatakan perbandingan itu ada 3 ya tadi, yaitu dengan pecahan, lalu dengan titik 2 ya yang dibaca banding, dan dari kata dari. Gitu. Nah, selanjutnya caranya adalah disederhanakan dengan faktor persekutuannya yang sama sehingga nanti udah nggak bisa lagi dibandingkan gitu. Nah ini simpulan pembelajaran dari Ibu. Kalian juga harus menyimpulkan pembelajaran kalian sendiri yaitu dengan refleksi diri. Nah ini adalah format refleksi dirinya. Jadi kalian harus bisa ya menyimpulkan pembelajaran hari ini. Lalu apa aja yang udah dipahami dan apa aja yang belum dipahami. Nah, refleksi diri ini Ibu minta kalian tulis aja di buku ya, di buku terus dikirimkan. Kirimkannya nanti sekalian dari Google Form-nya untuk tugas kalian yang tadi, tugas individu yang tadi gitu ya. Oke, bisa paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, kalau udah paham, kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Dan jangan lupa kita minggu depan, pertemuan selanjutnya, kita itu membahas perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi Ibu harap kalian sudah membaca terlebih dahulu buku ajar yang buku paket kalian, atau boleh searching dari internet, dan kalau ada yang nggak tahu nanti bisa ditanyakan ya pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa isi absennya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.